Mustahil bisa melacak sejarah Yesus dan Alkitab. Mustahil bisa melacak sejarah Yesus dan Alkitab. Mukalaf terbodoh sedunia. Mukalaf terbodoh sedunia itu yang coba mencari-cari atau melacak sejarah tentang Yesus dan tentang Alkitab. Yesus itu Allah segala Allah, Rab segala Rab, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Ulangan 10 ayat 17. Yesus itu divine, kudus. Ya, dia Allah yang abadi. Tidak mungkin bisa dilacak atau mustahil bisa dilacak memakai sejarah. Mukalaf terbodoh sedunia yang coba melacak-lacak Yesus pakai sejarah. Demikian pula melacak-lacak firman Allah, firman Tuhan, yaitu Alkitab. Alkitab adalah satu-satunya kitab suci, makanya Alkitab aslinya disimpan di surga. Wahyu 11 ayat 19. Ya, Yesus yang divine, firman Allah yang divine, sama-sama di surga, disimpan di surga. Alkitab disimpan di surga, Yesus duduk di tahta surga. Wahyu 4 ayat 2. Ya. Hal yang abadi, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Yesus Kristus. Demikian pula divine, abadi juga. Firman, yaitu firmanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, perkataanku tidak akan berlalu, kata Yesus di dalam Matius 24 ayat 35. Hal yang abadi, ya, hanya orang terbodoh sedunia, mukalaf terbodoh sedunia yang coba mengutak-atik Yesus, mengutak-atik Alkitab memakai sejarah. Mustahil, tidak akan bisa. Baik, mari kita lihat ya, sekalian nih ya, antara Yesus dan Alkitab. Contoh, kita bicara yang Yesus manusia saja. Yesus dikandung dari Roh Kudus, Matius 1 ayat 20. Gimana Anda mau melacak? Yesus dikandung dari Roh Kudus. Maria itu yang ada di kandungan itu dari Roh Kudus. Anda mau lacak pakai apa? Pakai sejarah apa? Nggak bisa. Contoh lain, Yesus dilahirkan di Bethlehem, ya, di Bethlehem, ditaruh di dalam palungan. Bethlehem Yudea, tepatnya di mana? Di kandang mana? Ya kan, palungan ada di kandang. Ya, tanggal lahirnya berapa? Itu pun nggak bisa dilacak. Ya, Yesus bukan manusia sembarang manusia, ya, itu beda dengan kita ya, walaupun dia manusia ya, tapi beda dengan kita. Anda nggak bisa ngelacak Yesus tempat tanggal lahir, tempat lahir Bethlehem. Anda cari sekarang nggak akan bisa. Lah itu Pak yang katanya tempat lahir itu mah tipuannya tour guide itu, ya. Ya, tidak meninggalkan jejak. Tidak mungkin Allah itu membuat sejarah. Yang membuat sejarah itu kan manusia. Kalau manusia meninggalkan sejarah, betul membuat sejarah. Allah mah enggak. Lalu Yesus masa remaja ya, di Nazaret jadi tukang kayu, Markus 6 ayat 3 sampai umur 29. Dari umur 12 sampai umur 29. Ada enggak peninggalan Yesus, lemari atau kursi, meja? Inilah peninggalan Yesus waktu Yesus jadi tukang kayu, ada nggak? Nggak ada. Ya, tidak meninggalkan jejak. Ya. Oke. Bahkan gedung bait Allah yang megah itu, ada nggak yang sekarang orang bilang ini tepat nih, gedung bait Allah tepatnya ada di sini lokasinya? Ada nggak? Nggak ada. Anda nggak bisa secara tepat. Nanti Allah akan menentukan sendiri. Pada waktu bait Allah ketiga dibangun nanti. Ya, kalau sekarang mah Anda mereka-reka aja. Ya. Mengira-ngira aja. Oke, terus misalnya lagi Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Sebelah mana? Sungai Yordan kan panjang.
Iya Pak ya. Ya. Yesus dicobai di padang gurun. Padang gurun mana? Orang nggak disebutkan ya, pokoknya padang gurun aja gitu ya. Terus sampai nanti Yesus mati disalib di Golgota Bukit Tengkorak. Di mana tepatnya? Pak, sekarang ada itu Pak, di bawahnya ada gereja itu Pak. Lah itu kerjaannya tour guide itu. Ya. Terus Yesus disalib hari apa? Ya. Tempat dan tanggal Yesus disalib. Ya. Petunjuknya tidak terlalu pasti, tapi hanya dengan hikmat Allah kita bisa tahu itu hari Rabu. Dengan hikmat Allah, ya, seperti itu. Nggak bisa Anda buktikan pakai sejarah, nggak bisa. Yesus naik ke surga, ya. Yesus naik ke surga dari mana? Bukit Zaitun. Ya, di dalam Kisah 1 ayat 9. Lalu Anda bilang di sini nih ada telapak Yesus, apa begitu? Ya. Jadi hanya orang terbodoh di dunia, mukalaf terbodoh di dunia, termasuk juga PDT, para pendusta-pendusta yang coba melacak-lacak Yesus pakai sejarah. Yesus itu kudus, abadi, divine, ya. Demikian pula Alkitab. Alkitab itu produk dari Yesus Allah, 100% firman Allah. Ya, divine. Tidak bisa Anda lacak pakai sejarah. Ya. Galilea apa itu, Gerasa ya, nggak ada itu, dilacak-lacak ternyata orang Gerasa yang kerasukan setan lalu masuk ke babi-babi itu, nah, gitu ya, misalnya seperti itu. Anda cari-cari pakai sejarah nggak akan bisa ketemu. Informasi yang disampaikan oleh Alkitab, yaitu Alkitab itu firman Allah, 100% firman Allah itu abadi, divine. Demikian pula dengan Allah, ya. Yesus itu Allah segala Allah, ya. Tuhan segala Tuhan. Allah segala Allah, Rab segala Rab, ya. Raja segala raja, Tuan segala Tuan. Nggak bisa Anda lacak pakai sejarah. Hanya orang terbodoh di dunia, mukalaf terbodoh di dunia, PDT pendusta terbodoh di dunia yang coba melacak-lacak Yesus pakai sejarah atau melacak-lacak Alkitab pakai sejarah. Yang bisa meninggalkan sejarah, yang bisa membuat suatu peninggalan sejarah itu manusia, Pak. Manusia bisa bikin bangun ini, bikin candi ini. Bisa, tapi kalau Allah tidak meninggalkan sejarah, Allah tidak meninggalkan jejak. Anda lacak semua cuman ketipu kamu. Taman Getsemani gara-gara ada pohon asem, kelihatan udah tua, atau tembok ratapan, lalu Anda bilang di sini dibangunnya bait Allah ketiga. Kamu ketipu tour guide kali. Ya, ini kota Efesus, ini kota Korintus, ini tembok ini halah. Ya, itu tour guide itu. Disinilah Yesus dibaptis di Sungai Yordan, di sini nih Yesus dibaptis. Itu tipuannya tour guide. Ya. Di sini nih Musa membelah laut. Ini laut Teberau, di titik inilah Musa membelah laut. Itu tipuan tour guide Israel. Ya. Di bukit inilah dulu Yesus dicobai, itu ngarang doang. Tidak meninggalkan sejarah. Tidak bisa, ya. Anda melacak, ya, Gusti Allah Yesus Kristus yang divine, yang suci abadi, juga Alkitab kan. Tentu saja Yesus tertulis di Alkitab dong, yang merupakan firman Allah dari Allah, ya, 100% firman Allah. Anda lacak-lacak pakai sejarah, nggak bisa. Very clear, hanya orang terbodoh di dunia yang tiap hari kerjaannya kota Yerusalem pada tahun sekian, atau Galilea atau Bethlehem Yudea. Belum ada begini, Samaria itu baru muncul tahun segini. Alkitab Anda coba lacak pakai sejarah, tidak bisa. Alkitab itu divine, itu tulisannya yang diilhamkan dari Yesus Allah, bukan kaleng-kaleng. Makanya Alkitab, kitab suci disimpan di surga. Wahyu 11:19. Ada nggak kitab lain yang disimpan di surga? Keyakinan lain yang kitabnya disimpan di surga? Yesusnya sendiri yang memfirmankan, ditulis Alkitab. Yesus duduk di tata surga. Lalu di surga juga ada tabut perjanjian, Alkitab disimpan di situ. Nggak cuma Alkitab, tongkat Harun yang buat Musa belah laut itu.
kemudian dua loh batu yang Yesus menulis pakai jari tangan itu, ya. Kemudian ada segumer mana, yang mana dulu di padang gurun itu 40 tahun itu. Ya. Ya, clear, very clear, ya. Jadi hanya orang terbodoh di dunia, mukalaf terbodoh di dunia, PDT pendusta terbodoh di dunia yang mencoba mengutak-atik Yesus dan mengutak-atik Alkitab memakai sejarah. Ya. Ya, tidak akan bisa. That's it, ya. Jadilah cerdas, jadilah smart, ya. Jangan cuman berkoar-koar nyebar bau mulut doang. Be smart, jadi pintar, ya. Jadi pintar, ya. Belajar sama HTD, ya. Ikut sekolah Alkitab di tempat kami gratis, ya. Segala hormat kemuliaan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.